Hai Smart Investor, salam jumpa dengan kami PT Valburi Asia Future. Seperti apa isu fundamental yang harus kita perhatikan dan bagaimana dampaknya ke pasar, kami akan membahasnya di video ini. Sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini ya. Kembali lagi dengan narasumber kita, Bapak Aga Gumelar. Apa kabar Pak? Baik. Nah, seperti yang kita tahu itu, stimulus Biden kan disahkan Senat nih. Apakah dolar Amerika lanjut penguatannya? Baik. Minggu lalu, dolar Amerika Serikat berhasil catat penguatan dalam 3 sisi perdagangan secara beruntun, sehingga membuat rivalitas mata uang utama dunia dan komoditas terkoreksi karena naiknya yield obligasi Amerika Serikat. Yield obligasi Amerika Serikat yang terus bergerak naik pun membuat pasar saham terkena imbasnya. Kini sentimen pasar minggu ini akan bereaksi atas disahkannya paket stimulus sebesar 1,9 triliun dolar oleh Senat. Tinggal penandatanganan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebelum 14 Maret. Kira-kira nih Pak, apa yang akan jadi perhatian pasar di pekan ini? Pergerakan pasar mata uang dan komoditas serta saham akan berpotensi fluktuatif di tengah reaksi pasar atas disahkannya stimulus jumbo Amerika Serikat. Selain itu juga pasar akan bereaksi atas membaiknya data ketenagakerjaan Amerika Serikat Jumat lalu. Untuk di hari Rabu, data inflasi Cina dan Amerika Serikat akan jadi perhatian di pertengahan minggu ini. Data inflasi Cina untuk Februari diperkirakan tetap pada minus 0,3% untuk year on year, sedangkan inflasi Amerika Serikat untuk Februari diperkirakan naik sebesar 1,7% dari 1,4% untuk year on year. Sementara untuk bulanan di bulan Februari naik 0,4% dari 0,3%. Tidak hanya dari data inflasi, rapat kebijakan Bank Sentral Kanada akan menjadi fokus. Diperkirakan tidak akan berubah suku bunga pada 0,25% dalam rapat kebijakan kali ini. Dan untuk hari Kamis, rapat kebijakan reguler Bank Sentral Eropa jadi perhatian. Diperkirakan ECB tidak merubah suku bunga rendah pada 0%. Rapat akan menantikan pernyataan dari Christine Lagarde dari konferensi persnya. Data mingguan initial jobless claims jadi perhatian karena diperkirakan adanya penurunan sebesar 730.000 klaim pengangguran dari 745.000. Dan untuk hari Jumat, data industrial production dari Eropa dan Inggris jadi perhatian di sore hari. Malamnya, data ketenagakerjaan Kanada dan indeks harga produsen Amerika Serikat jadi fokus di malam hari. Menurut Bapak Aga, aset-aset apa yang bisa diperhatikan di minggu ini? Untuk Euro USD masih terganjal pada 1.1960, waspadai penembusan dan penutupan di atas 1.1960 karena akan membuka euro bergerak ke kisaran 1.2000 sampai 1.2100. Sebaliknya penutupan di bawah 1.1900 maka tekanan akan makin dalam euro ke area 1.1780 sampai 1.1940. Dan untuk GBP USD, 3 sesi perdagangan mengalami penurunan secara beruntun di mana kini ujian GBP berada pada area 1.3780. Penutupan di bawah area tersebut akan memicu kejatuhan lanjutan dan berpotensi bergerak pada area 1.3660 sampai 1.3740. Sebaliknya, kembali closing di atas 1.3900 akan coba dimanfaatkan GBP untuk kembali ke 1.3950 sampai 1.4050. Dan untuk emas, tekanan masih berlanjut pada emas. Bila pun rebound terjadi pada potensi range akan bergerak pada kisaran 1.700 sampai 1.750. Namun, pembalikan harga emas harus tembus dan closing di atas 1.750 karena akan membawa emas ke area 1.750 sampai 1.820. Sebaliknya, penembusan 1667 akan menghantam emas ke kisaran 1610 sampai 1640. Baik, terima kasih Bapak Aga. Sama-sama. Oke Smart Investor, yield obligasi masih menjadi penggerak penguatan dolar Amerika Serikat dan diperkirakan masih akan berlanjut minggu ini di tengah euforia stimulus Biden yang telah disahkan oleh Kongres. Pasar akan cermati data ekonomi inflasi Amerika yang menjadi gambaran laju inflasi Amerika Serikat ke depannya. Kenaikan inflasi data memicu sikap hawkish dari Bank Sentral Amerika Serikat. Selain itu, pasar akan memfokuskan rapat kebijakan Bank Sentral Kanada dan Bank Sentral Eropa.
Demikian Smart Investor, semoga bermanfaat dan menjadi peluang untuk pekan ini. Saya Claudia. Dan saya Aga Gumelar. Sampai bertemu di video selanjutnya.